مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا ربي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa alihi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. سهل دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك طاب كلي قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله Yang bulat aja, apanya yang bulat? Enak dilihatnya.
Baiklah teman-teman semuanya, kita bersua kembali di kuliah malam. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait fikih muamalah atau ekonomi syariah. Yang mana pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan yang sebelumnya kebetulan belum selesai. Masih membahas tentang harta. Temennya aku doang. Yang mana pada malam hari ini bahasan yang akan kita bahas adalah benda dan nilai dalam harta. Baiklah, kita mulai pembahasannya dari poin 1 ya. Benda dan nilai dalam harta. Benda dan nilai dalam harta dapat dibagi. Di antaranya ialah malul ain. Malul ain ialah benda yang mempunyai nilai dan berwujud. Hal ini mempunyai definisi bahwa benda yang mempunyai nilai dan benda itu juga mempunyai wujud. Maka hal itu bisa disebut dengan harta. Ya, contohnya seperti uang, perhiasan, properti, itu malul ain. Gadget, dia ada materinya, ada nilai ekonomisnya, bisa dijual dan bisa dibeli. Itu contoh dari malul ain. Suaranya bergema sana. Masih gema enggak? Masih gema enggak? Oke, udah aman ya. Dan secara nilai gitu ya. Ini benda atau harta secara nilai. Ada harta yang bernilai itu yang berupa benda. Contohnya seperti uang, perhiasan, properti, kendaraan, gadget, itu harta. Kita bisa sentuh, kita bisa raba, kita bisa lihat bagaimana bentuknya. Kita bisa beli karena ada nilainya, dan kita bisa jual juga karena itu juga punya nilai ekonomis. Nah, itu malul ain dalam segi nilai ya. Yang kedua, ada harta naf'i atau harta arod ya. Yang mana harta arod ini adalah harta yang berangsur-angsur tumbuh berdasarkan perkembangan masa. Oleh sebab itu, malul naf'i tidak berwujud dan tidak disimpan. Seperti apa contohnya malul naf'i itu? Contohnya kita punya keahlian. Entah keahlian misalkan menjadi seorang pengajar. Nah, keahlian tersebut kan itu adalah harta yang bermanfaat. Tapi wujudnya nggak ada, kekelihatan gitu. Nggak bisa disimpan di lemari, nggak bisa disentuh juga, tapi manfaatnya terasa. Jadi kemanfaatan itu bisa menghasilkan harta lainnya. Seperti misalkan seorang pengajar
dia mengajar di lembaga pendidikan tertentu, hasil mengajarnya dia mendapatkan harta yang berupa ain misalkan, entah itu berbentuk rupiah atau benda lainnya, atau misalkan kemampuan lainnya, keahlian lainnya seperti seorang insinyur, jasa lah. Nah, itu jasa itu sebenarnya punya keahlian itu juga harta sebenarnya. Cuman hartanya bukan harta ain, tapi harta naf'e. Nah, itu dari segi nilai, sama-sama punya nilai. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Sebelumnya kita bahas tentang harta dari segi nilai. Nah, sekarang kita bahas harta dari segi status ya. Nah, penulis di sini membagi status harta itu menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada harta mamluk. Mamluk itu harta yang sudah dimiliki, yang sudah dikuasai statusnya gitu. Seperti apa harta mamluk atau harta yang sudah dimiliki? Ialah harta yang telah dipunyai baik secara individu maupun badan atau hukum, seperti halnya organisasi, negara, dan lain-lain. Kita punya uang kita sendiri. Nah, itu namanya harta mamluk, harta yang statusnya sudah dimiliki oleh perseorangan. Atau misalkan sebuah perusahaan mempunyai aset. Nah, aset tersebut itu adalah harta mamluk, harta yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nah, penulis juga membagi nih terkait harta mamluk ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama harta mamluk mustakil dan yang kedua ada harta mamluk mustarok. Harta mamluk mustakil itu ya harta yang tidak diperkongsikan, bukan milik bersama, tapi milik halo Teh Laila, harta yang milik pribadi. Dia tidak dikongsikan dengan orang lain. Nah, misalkan seseorang mendapatkan warisannya itu sebenarnya milik yang dapat warisan aja, disebutnya itu harta mamluk mustakil. Nah, yang kedua menurut penulis halo, ada harta mamluk mustarok. Harta mamluk mustarok ini adalah harta yang dimiliki oleh dua orang atau lebih. Seperti apa? Ya, seperti tadi di perusahaan punya aset. Nah, aset tersebut milik perusahaan, bukan milik perseorangan. Atau misalkan di dalam rumah tangga, misalkan ada harta yang diusahakan bersama antara suami dan istri, sering disebut sebagai harta gonogini. Nah, harta gonogini ini termasuk harta mamluk mustarok, harta yang dimiliki bersama. Oke, seperti itu. Itu harta dari segi statusnya. Nah, selanjutnya masih berbicara harta dari segi status. Di samping ada harta mamluk, harta yang dimiliki, ada juga yang disebut harta mubah. Harta mubah itu apa? Mubah itu artinya boleh. Nah, secara definitif harta mubah itu adalah harta yang tidak dipunyai seseorang, seperti kayu di hutan belantara, seperti air di lautan, di sungai. Itu kan ada nilai ekonomisnya ya, air juga.
seperti ikan di dalam lautan, dan yang lain-lain. Harta seperti ini boleh dimanfaatkan oleh seseorang dengan syarat memenuhi peraturan negara yang telah disepakati dan tidak merusak kelestarian lingkungan. Nah, di samping ada harta mamluk yang sudah dimiliki oleh perseorangan atau kelompok, ada juga nih secara status yang disebut harta mubah. Mubah itu boleh. Hartanya belum ada yang memiliki, tapi secara potensial boleh dimiliki oleh seseorang. Contohnya di sini ada ikan di sungai. Seseorang memancing ikan di sungai. Itu kan ada harganya ikan itu, entah per kilo, entah per ekor, misalkan kalau dijual ya. Asalnya bukan milik siapapun, asalnya. Secara umum itu milik negara lah, walaupun negara juga gak ikut nanam ikan ya. Nah, ketika seseorang itu mengambil ikan di sungai, dia bisa memiliki harta tersebut tanpa melanggar hukum. Atau di hutan hutan itu bukan milik perseorangan. Ada seseorang yang ngambil salah satu kayunya misalkan. Itu juga boleh karena status dari pohon yang ada di hutan yang belum dimiliki oleh siapapun, disebutnya itu pohon tersebut harta mubah. Boleh untuk diambil, boleh dimanfaatkan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dari segi status, harta juga ada yang disebut harta mahjur. Apa itu harta mahjur? Harta mahjur adalah harta yang dilarang oleh syariat untuk dikuasai oleh individu atau perseorangan. Baik karena harta itu bersifat wakaf, maupun harta untuk kepentingan umum. Seseorang tidak boleh menguasai harta tersebut meskipun diperbolehkan merasakan manfaatnya. Kalau mengeluarkan pasir atau batuan termasuk harta mubah, ya harta mubah. Asal jangan ngambil di tanah yang sudah dimiliki oleh individu. Kalau ngambil pasirnya di gunung kan gak ada yang punya ya, soalnya negara mungkin. Itu pun kalau ngambilnya bukan ngambil secara eksploitasi besar-besaran, tapi kalau ngambilnya eksploitasi secara besar-besaran, itu harus ada izin dari pemerintah karena terkait lingkungan hidup. Nah, beda lagi dengan harta mahjur. Harta mahjur itu adalah harta yang mungkin sebelumnya harta milik perseorangan, tapi sudah dipindah statuskan menjadi milik umum. Seperti contoh harta wakaf. Asalnya milik perseorangan, terus diwakafkan menjadi milik umum. Nah, harta yang mahjur ini, yang statusnya mahjur itu terlarang ya. Hanya boleh diambil manfaatnya, tidak boleh diambil bendanya atau objeknya, nggak boleh. Seperti contoh, di masjid itu ada lampu. Nah, lampu itu kan manfaatnya tuh untuk menerangi. Nah, ketika kita masuk ke masjid dan kita mendapatkan penerangan di masjid, kita memanfaatkan penerangan tersebut. Kita boleh menerima manfaat dari terangnya lampu tersebut, tapi kita nggak boleh ngambil lampu tersebut untuk dipasang di rumah misalkan. Sehingga itu menjadi diprivatisasi barang tersebut. Nah, itu nggak boleh. Begitupun barang-barang lainnya gitu. Karena itu hanya boleh diambil manfaatnya. Itu yang disebut harta mahjur. Jadi kesimpulannya, secara status harta itu ada 3. Ada harta mamluk, harta yang sudah dimiliki oleh perseorangan atau kelompok. Ada harta mubah, harta yang masih belum dimiliki siapapun, dan kita boleh mengambilnya dengan cara-cara yang baik gitu ya, tanpa harus mentransaksikannya gitu. Dan yang ketiga ada harta mahjur. Harta mahjur itu adalah harta yang asalnya milik perseorangan atau kelompok, lalu diwakafkan atau diubah status kepemilikannya, asalnya milik perseorangan menjadi milik umum.
seperti contohnya tanah wakaf atau benda-benda wakaf lainnya. Oke, seperti itu. Itu kita udah beres bahas 2 poin ya. Yang pertama kita bahas harta dari segi nilai. Ada harta yang dari segi nilai itu ada yang berupa objek, bendanya terlihat. Dan ada yang harta itu tidak terlihat tapi punya nilai seperti keahlian. Bisa melahirkan jasa. Secara status, harta itu terbagi 3. Ada harta yang sudah dimiliki perseorangan, ada harta yang sifatnya mubah, belum dimiliki oleh perseorangan, seperti ikan di sungai, garam di lautan. Boleh kita ambil manfaatnya, boleh kita jual ke sananya, menjadi nilai ekonomis. Dan yang ketiga ada harta mahjur, harta yang sudah dipindah statuskan menjadi asalnya harta pribadi menjadi sarana umum. Selanjutnya di poin ketiga. Harta yang bisa dibagi. Artinya bahasan di poin ketiga ini penulis mau menjelaskan bahwasannya harta dari segi bisa dibagi dan tidak bisa dibagi gitu. Statusnya itu. Baik, kita bahas. Harta yang bisa dibagi dan dapat dibagi diantaranya ialah yang pertama, harta bisa dibagi ialah harta yang bila mana dibagi maka harta tersebut tidak hilang manfaatnya dan tidak rusak. Pertama, harta yang bisa dibagi itu adalah harta yang bila mana harta tersebut dibagikan terhadap 2 orang atau lebih, maka harta tersebut tidak rusak. Contohnya apa? Contohnya misalkan seseorang punya sapi. Sapi itu kan harta, jenisnya harta ain ya. Terlihat bendanya, bisa disentuh, bisa kita ketahui bentuknya, warnanya. Bahkan kalau mengeluarkan suara kita bisa mendengar suaranya, bisa disimpan di suatu tempat, bisa dipindahkan, itu harta ain ya. Nah, sapi ini satu misalkan. Nah, sapi ini karena satu ya, itu kalau satu tidak bisa dibagi. Kalau dibagi dia akan rusak. Misalkan dipotong dulu, kan mati dia sapi tersebut. Nah, maka jika 1 ekor sapi tersebut bukan harta yang bisa dibagi. Atau lebih luasnya lagi, harta yang bisa dibagi itu dan tidak rusak ketika dibagi, seperti contoh kita punya uang 1 juta. Harus dibagi menjadi 2 orang, maka harta tersebut kan tidak rusak. Bisa dibagi yang seorang 500.000, yang seorang 500.000. Seperti itu. Atau misalkan apalagi ya, punya tanah 1 hektar, itu bisa dibagi terhadap 2 orang atau lebih. Misalkan kalau dibagi 2, yang seorang 50 sekian setengah hektar, yang seorang lagi sekian setengah hektar, itu statusnya harta bisa dibagi. Nah, kalau yang tidak bisa dibagi dan itu rusak, contohnya rumah misalkan. Ada 1 rumah diwariskan contohnya. Nah, kalau rumah ini dibagi, dipotong, rusak dong rumahnya, bocor dong misalkan. Yang atas buat siapa, yang bawah buat siapa, terus pengen dipindahin, kan nggak bisa. Nah, intinya harta yang bisa dibagi itu adalah harta yang tidak hilang manfaatnya jika dia dibagikan. Oke, seperti itu. Yang kedua, ada harta yang tidak bisa dibagi. Ialah bila mana harta dibagi maka hilang manfaatnya dan rusak berdasarkan pembagian di atas. Oke. Dan harta yang kedua adalah harta yang tidak bisa dibagi.
Karena jika dibagikan, harta ini akan rusak ya. Contohnya seperti tadi, rumah. Rumah itu gak bisa dibagi, kecuali rumahnya dua ya. Satu rumah itu gak bisa dibagi, gak bisa dipotong. Kecuali mungkin dibagi secara denah ya. Misalkan diwariskan kamu kamar 1, kamu kamar 2. Ya itu mah bisa. Tapi dalam artian gak bisa dibagi itu gak bisa dibelah, gak bisa dipotong. Kalau dibagi kan dipaksa, akan rusak. Atau misalkan suatu rumah jendelanya untuk siapa, pintunya untuk siapa, itu kan rusak kalau kayak gitu ngebaginya. Maka rumah itu bisa masuk ke status harta yang tidak bisa dibagi. Harta yang bisa dibagi itu seperti uang bisa dibagi. Nah, secara dari sudut pandang bisa dibagi dan tidak bisa dibagi ini harta ini, maka mengakibatkan beberapa konsekuensi. Di antaranya harta yang bisa, berarti kalau si rumahnya dijual dulu kan dapat uang tuh. Nah, uangnya bisa jadi harta bisa dibagi. Ya, seperti itu. Statusnya jadi berubah, asalnya contohnya warisan ya. Asalnya kita punya warisan harta yang tidak bisa dibagi, lalu kita konversi menjadi uang, maka berubah statusnya, harta tersebut jadi bisa dibagi. Nah, konsekuensinya apa? Harta yang bisa dibagi bisa dilakukan eksekusi putusan hakim untuk membaginya. Adapun terhadap harta yang tidak bisa dibagi, keputusan hakim tidak bisa memaksa membagi harta tersebut, tetapi harus dilakukan eksekusi berdasarkan kerelaan di antara masing-masing pihak. Nah, terkait harta yang bisa dibagi dan tidak bisa dibagi, ini melahirkan konsekuensi pertama nih. Misalkan, ketika bagi waris itu, kita harus sampai ke pengadilan, misalkan gitu ya, karena memang pengadilan agama itu menyediakan jasa untuk membagi hak waris. Nah, contohnya tadi rumah gitu. Contohnya pertama kita misalkan si orang yang mewariskan ini meninggalkan harta berupa uang 1 M. Nah, yang menerima warisan misalkan istrinya, anaknya 2 tuh. 2 cowok 2 anak lah, ngara gampang hitung nah gitu ya. Nah, misalkan kita bagi nih contohnya, kita bagi rata aja dulu ya biar gampang. Misalkan ibunya secara 1 M itu ya, kita gak pakai hukum waris nih contohnya. Ibunya kalau 1 M dibagi 3 itu kan kisaran 300 jutaan kan. Nah, 300 juta untuk istrinya, 300 juta untuk anak yang pertama, 300 juta untuk anak yang ketiga misalkan. Yang 100 juta dihibahkan misalkan. Nah, itu harta yang bisa dibagi warisannya. Hakim bisa leluasa mengambil keputusan tersebut. Jangankan hakim ya kita pun yang bukan hakim, jika ngebagiin harta yang mudah dibaginya gampang gitu. Tapi untuk harta yang tidak bisa dibagi, hakim tidak bisa memaksa untuk membagi harta tersebut, walaupun datang ke pengadilan. Contohnya tadi rumah misalkan. Nah, di samping mewariskan uang misalkan, si pewaris ini juga dia mewariskan rumah. Nah, si hakim gak bisa membagi rumah ini menjadi 3 dipotong misalkan, gak bisa. Tapi harus berdasarkan kerelaan di antara masing-masing pihak. Entah misalkan direlakan itu dalam bentuk ya udah ini mah rumah mah buat istrinya aja, misalkan anaknya nggak kebagian misalkan. Atau misalkan si rumah itu dikasihkan ke anak pertama misalkan. Anak kedua nanti dapat bayaran uang misalkan dari anak pertama misalkan. Misalkan kalau dirupiahkan misalkan rumah itu 1 M lah kalau dirupiahkan misalkan. Nah, maka dari 1 M ini misalkan ini harus dibagi 2 ya, misalkan dari 2 anak tersebut. Maka si anak yang mendapatkan rumah itu harus membayar ke si anak yang tidak dapat rumah sebesar 500 juta misalkan untuk mengganti keseluruhan rumah, karena yang 500 juta itu hak dia.
Kayak seperti itu, semoga bisa dipahami lah. Yang intinya, hakim pun untuk harta yang tidak bisa dibagi, tidak bisa mengeksekusi gitu pembagiannya. Harus ada kerelaan dari pihak-pihak yang punya hak. Oke. Itu konsekuensi pertama ya, terkait harta yang bisa dibagi dan harta yang tidak bisa dibagi. Konsekuensi keduanya nih, bila mana seseorang mengeluarkan biaya untuk memelihara harta serikat, harta yang milik bersama gitu, tanpa izin dari mitranya dan tanpa izin dari hakim, sedangkan harta serikat itu termasuk harta yang bisa dibagi, maka ia tidak bisa nuntut ganti rugi biaya yang telah dikeluarkan kepada mitranya. Sebab harta yang dikeluarkan tersebut dianggap sedekah. Nah, gimana contohnya? Contohnya gini. Ada 2 orang. Ini hartanya harta dibagi ya, bisa dibagi nih. Ada 2 orang nih. Punya 2 mobil. Contohnya, punya 2 mobil. Kan 2 mobil ini bisa dibagi ya, 1 ewang misalkan. Jangan mobil lah itu. Apa ya contohnya ya? Tanah deh, tanah. Ada sebuah tanah, ya, ada sebuah tanah. Luasnya misalkan 1 hektar misalkan. Tanah 1 hektar ini belum ada bangunan dan lain-lain ya. Nah, tanah 1 hektar ini bisa dibagi nih sebenarnya. Kalau dibagi 2 bisa. Yang si A dapat 1/2 hektar, yang si B dapat 1/2 hektar. Terus misalkan nih suatu saat si A ini pengen memagari si tanah yang 1 hektar ini. Si A ini. Dan dia langsung aja eksekusi, langsung dipagar si tanah 1 hektar teh. Tanpa meminta izin dulu ke si B. Dia langsung mengeluarkan biaya untuk memagar tanah yang 1 hektar itu, misalkan dia menghabiskan uang untuk memagar nate 100 juta misalkan. Nah, dia gak minta izin ke si B ya, padahal ini tanah milik bersama. Si B-nya misalkan gak ada di rumahnya, dia lagi keluar kota lah seandainya, atau lagi keluar negeri. Dia gak izin dulu nih ke si B, langsung main pasang aja pagernya, menghabiskan misalkan biaya 100 juta maaf. Nah, ketika si B pulang dari luar negerinya, maka si A tidak bisa meminta ganti rugi ke si B atas pemasangan pagar tersebut. Kenapa? Karena tanah ini milik bersama dan bisa dibagi. Dan dia memagar tanah tersebut dengan biaya sekian tanpa izin dulu ke si B. 1 hektar dipagar semuanya. Dipagarnya di tanah si A kan, atau gimana? Iya. Pokoknya ada 1 hektar tanah ini untuk berdua. Dipagar semuanya. Jadi kalau dibagi kan 1/2 hektar ewang gitu. Kalau dibagi itu. Cuma dia tuh nggak 1/2 hektar yang dipagar teh, langsung semuanya. 1 hektar dipagar semuanya. Tanpa meminta, kan di 1 hektar itu ada setengahnya yang bagian si B gitu. Tapi dia gak minta izin dulu. Maka si B gak perlu mengganti rugi ke si A yang sudah mengeluarkan biaya 100 juta untuk memagar tanah tersebut. Kenapa? Dia gak minta izin. Jadi biaya yang 100 juta itu kan niatnya mungkin si A tuh angke bagi 2 100 juta teh, si itu angke mere 50 juta, orang mere 50 juta. Pas pulang dia gak terima, enggak lah, kamu kan gak minta izin gitu. Nah, maka yang 50 juta itu dianggap sedekah. Yang si A itu menurut pandangan syariat. Nah, di sini mungkin harusnya musyawarah dulu tuh di sini. Secara hukum pun kalau misalkan si A ngegugat nggak bisa. Kenapa? Karena statusnya bisa dibagi harta tersebut. Oke, mudah-mudahan dipahami. Berbeda situasinya jika tanah tersebut
atau benda tersebut benda yang tidak bisa dibagi, itu bisa menuntut ganti rugi. Seperti apa? Misalkan si A dan si B itu punya hak ya, punya rumah ya, warisan lah kita katakan, misalkan gitu ya, 2 lantai lah contohnya gitu ya, contohnya 2 lantai biar gampang dibayanginnya. Nah misalkan si A itu bagian yang bawah, lantai bawah, si B bagian yang lantai atas contohnya. Suatu hari nih, si rumah tersebut, si lantai yang atasnya misalkan tersambar petir sampai atapnya rusak. Jika tidak segera diperbaiki ya, si atap yang rusak itu akan merusak properti yang ada di dalam rumah si B. Karena si B itu yang bagian atas, yang bagian loteng. Dan kalaupun dibiarkan, misalkan bukan hanya properti yang di atas yang akan rusak, air akan tembus ke bawah, akan membanjiri ruangan yang ada di bawah. Kan itu rumah harta yang gak bisa dibagi tuh. Contoh rumah itu ya, walaupun atas bawah gitu ya, loteng, karena akan berimbas tuh. Nah lalu misalkan si B-nya lagi gak ada di tempat, dia lagi keluar negeri. Nah karena misalkan si B-nya ini gak bisa dihubungi atau apalah, pokoknya gak ada kesempatan untuk berunding dulu nih tentang perbaikan. Nah maka ditalangan heula ya ku si B, ku si A, perbaikan rumah nate, si atap nate di ku si A heula. Misalkan habis 10 juta memperbaiki atap nate. Nah sepulangnya si B, maka si A bisa minta, lagi naik haji si B-nya ya misalkan. Nah sepulangnya si B, maka si A boleh meminta ganti rugi. Entah 100%-nya misalkan 10 juta misalkan gitu ya, atau misalkan setengahnya. Karena kan jika yang atas rusak, ke bawah pun kalau dibiarkan akan ikut rusak. Maka misalkan ngambil kebijaksanaan, ya udahlah, kemarin habis 10 juta, kita patungan aja, kamu 5 juta, saya 5 juta. Misalkan gantiin aja yang 5 jutanya misalkan. Nah, ini boleh. Boleh. Kenapa? Karena alasannya harta ini yang berupa rumah ini adalah harta yang tidak bisa dibagi. Nah, begitupun dalam contoh-contoh lainnya, bukan hanya rumah sebenarnya ya. Entah itu misalkan mobil, entah itu apapun lah. Jika harta tersebut statusnya tidak bisa dibagi, maka hal ini berlaku terkait minta ganti ruginya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Itu harta dari segi bisa dibagi dan tidak bisa dibagi, dan beberapa konsekuensinya dari sudut pandang fikih muamalah ya. Kita nggak berbicara dari sudut pandang hukum negara ya. Walaupun pengadilan agama juga meren ya, kudu berkesesuaian sareng hukum negara. Tapi saya disclaimer dulu, saya tidak berbicara dari sudut pandang hukum negara. Ini dari sudut pandang fikih muamalah, sudut pandang ekonomi syariah. Oke, kita lanjut ke poin nomor 4, yaitu perkembangan harta. Artinya ngebahas harta dari segi perkembangannya. Kalau pertama kita bahas harta dari segi apa tadi itu, dari segi nilai, terus kita bahas juga dari segi status ya, terus kita bahas dari segi harta tersebut bisa dibagi dan tidak bisa dibagi, juga terkait konsekuensinya. Nah, selanjutnya kita akan bahas harta dari segi perkembangannya. Nah, penulis di sini mengatakan bahwasannya perkembangan harta
dapat dibagi di antaranya ada perkembangan harta yang namanya malul asal dan ada yang namanya malus samar secara perkembangannya. Kita bahas satu-satu. Apa itu perkembangan harta dari malul asal? Harta pokok asal itu ya. Nah, di sini dikatakan secara definitif, jenis harta yang merupakan pokok bagi kemungkinan harta lain, seperti pohon yang menghasilkan buah, rumah yang bisa disewakan, tanah yang bisa menghasilkan jika ditanami, dan lain sebagainya. Nah, ada harta asal. Harta asal ini juga bisa berkembang gitu. Contohnya, kita bikin kontrakan, ngabisin modal misalkan 200 juta. Contohnya, kan kontrakan itu asal ya, asal. Nah, setelah itu kita sewakan nih si kontrakan ini, si bangunan ini. Satu bulannya misalkan 1 juta lah misalkan gitu ya, 1 bulan 1 juta misalkan. Nah, setelah 10 bulan kan jadi 10 juta. 2 tahun jadi 20 juta terus. Itu kan berkembang tuh. Berkembang. Dapat laba dari sana, dari hasil sewa menyewanya. Nah, kontrakan ini disebutnya malul asal. Begitupun misalkan kita punya sebidang tanah. Dari sebidang tanah tersebut, kita bisa menanam tanaman apapun, mau itu sayuran, mau itu makanan pokok seperti beras, ya, atau misalkan nanam pohon buah-buahan. Nah, hasil dari penanaman tersebut, hasilnya bisa kita jual, dan itu akan bernilai rupiah. Nah, kan sababiahnya nanam dari tanah tersebut, bisa mendapatkan uang. Gitu. Nah, maka tanah itu disebutnya tuh malul asal. Harta pondasi lah kita katakan. Dia bisa menghasilkan hal lain. Seperti itu. Nah, yang kedua ada malus samar. Samar itu artinya buah. Jika malul asal itu artinya asal atau akar ya. Nah, sekarang ada malul samar. Apa itu malul samar? Arti samar itu adalah buah. Ialah buah yang dihasilkan dari suatu harta hasil sewa rumah, buah-buahan dari pohon tertentu, hasil panenan, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada harta buah, harta samar, malus samar. Malus samar itu apa? Yaitu buah-buahan yang kita panen dan kita jual, itu namanya malus samar. Jika tanahnya itu disebut malul asal, maka buahnya, hasil panennya itu disebut malus samar. Jika ruangannya atau bangunannya itu malul asal, maka hasil sewanya itu disebut malus samar. Tuh. Jika kemampuan itu, keahlian itu adalah malul asal. Entah keahlian mengajar atau misalkan jadi arsitek, jadi mampu membuat bangunan, apapun lah itulah. Nah, keahlian tersebut adalah malul asal, harta pokoknya. Nah, adapun ketika seseorang itu sudah mengajar dan dia mendapatkan penghasilan dari mengajar tersebut, maka penghasilan itu disebut dengan malus samar. Seperti itu. Nah, selanjutnya ya, ada beberapa implikasi nih, implikasi hukum terkait dua jenis perkembangan harta ini. Yaitu diantaranya, yang pertama bisa dilihat di slide, asal harta wakaf tidak bisa dibagi-bagi kepada yang berhak menerima wakaf. Naminate nazir ya, orang yang menerima wakaf itu nazir, pengelola wakaf. Tetapi buah atau hasilnya bisa dibagikan kepada mereka. Seperti apa misalkan? Seseorang mewakafkan ruko. Rukonya gak boleh dijual karena itu wakaf. Misalkan wakafnya itu untuk
untuk apa ya? Untuk pemeliharaan masjid si rokok tersebut. Jika ada yang sewa, maka uang sewanya itu dikemasjidkan misalkan. Contohnya gitulah. Nah, dari uang sewa tersebut ya, yang mengelolanya boleh dapat bagian gitu. Tapi rukoknya nggak boleh dijual oleh yang menerima wakaf atau nazir. Tapi hasil dari sewa wakaf ruko tersebut, dia boleh memanfaatkannya. Seperti itu. Kan sewa berupa uang ya, dijual juga berupa uang. Tapi disewakan mah boleh, misalkan. Tapi kalau ruangannya atau bangunannya dibuang karena itu statusnya wakaf, nggak boleh. Selanjutnya, di poin kedua, harta yang diperuntukkan untuk kepentingan umum asalnya tidak bisa dibagi-bagikan, tetapi hasilnya bisa dipunyai oleh siapa saja. Misalkan Pak Dedi ini contohnya ya. Pak Dedi itu nanam buah apel ya contohnya. Nanam buah apel di pinggir jalan misalkan atau di suatu taman ya. Nah, pohon tersebut gak boleh dieksploitasi secara individual, gak boleh. Karena itu untuk kepentingan umum. Tapi ketika apel tersebut berbuah, siapapun boleh memakan buahnya. Cuman pohonnya, karena pohonnya itu milik umum, gak boleh dipotong, gak boleh ditebang. Apalagi misalkan kayunya dijual oleh perseorangan, gak boleh. Seperti itu. Jadi kalau harta asalnya kita gak bisa ngapa-ngapain, tapi buah dari harta asal tersebut itu boleh kita manfaatkan. Apapun itulah, misalkan apa ya, lahan parkiran misalkan. Lahan parkiran, misalkan pemerintah menyediakan lahan parkiran di suatu tempat. Lahan parkirannya gak boleh kita eksploitasi sendiri, gak boleh diprivatisasi. Di atasnya dibangunkan rumah untuk rumah kita misalkan pribadi, gak boleh. Tapi ketika si lahan parkiran tersebut ada orang yang parkir di sana dan orang yang parkir itu ngasih uang ke yang jaga parkir, maka yang jaga parkir boleh menerima manfaat dari uang tersebut. Oke, mudah-mudahan gampang lah yang dipahami lah. Oke, yang ketiga, ya, konsekuensi yang ketiga atau implikasi hukum yang ketiganya adalah dalam transaksi yang objeknya manfaat benda, maka pemilik manfaat itu berhak atas hasilnya. Misalnya, bila mana seseorang ngontrak rumah yang pekarangannya ada pohon buah, maka buah tersebut menjadi kepunyaan penyewa rumah dan ia boleh memperjualbelikannya untuk orang lain. Nah, ini pasti langsung paham lah kalau nomor 3. Kita ngontrak rumah, berikut pekarangannya misalkan. Nah, pendapat penulis di sini, manfaat atau buah dari pohon tersebut itu menjadi milik dari penyewa tanah atau lahan tersebut. Karena buah bagian dari manfaat, gitu. Manfaat adanya pohon. Oke, itu adalah implikasi hukum yang ketiga terkait perkembangan harta. Selanjutnya ini bahasan terakhir nih dari bahasan harta. Nah, yang terakhir di poin kelima, berbicara harta atau bahasan harta terkait khusus dan umumnya. Jadi ini sebenarnya pendetailan, perincian dari bahasan sebelumnya ya. Yang ada berapa jenis tuh di atas itu. Nah, di sini dirincikannya. Oke. Harta khas ialah harta individu, yang mana dalam kepunyaannya tidak ada bagian milik orang lain. Tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui yang punya. Kita punya motor pribadi. Yang lain gak boleh mengambil manfaat dari motor tersebut tanpa izin kita yang punya. Jika motor tersebut motor pribadi.
Nah, disebutnya itu harta khusus ya, atau harta khos atau harta individu. Nah, yang kedua ya, secara khusus dan umum, itu konsekuensinya yang pertama ya. Karena ini kita punya hak penuh terhadap barang tersebut, maka yang lain tidak bisa mengambil manfaat dari benda tersebut jika benda ini benda khos tanpa seizin si pemilik. Lain halnya dengan harta am atau harta milik umum atau harta milik bersama. Harta milik bersama ialah harta yang boleh diambil manfaatnya oleh umum atau dengan kata lain harta bersama. Dalam harta yang seperti ini, bukan dalam maksud harta yang dipunyai oleh khalayak umum pada lazimnya atau benda yang belum ada yang punya. Nah, harta yang umum ini, harta yang boleh diambil manfaatnya. Jadi manfaatnya saja, tidak bisa diambil bendanya. Samalah seperti tadi masjid gitu contohnya. Oke, seperti itu. Nah, konsekuensinya dari harta khusus dan harta umum. Sudah jam 20.55. Oke, selanjutnya pembahasan tentang bab 2 ya. Bab 2 yang membahas tentang riba dan macam-macam dan segala permasalahannya. Kebetulan mungkin kalau kita bahas malam hari ini tidak akan cukup waktunya ya. Kita bahas di pertemuan berikutnya dalam bahasan ekonomi syariah. Kita bahas tentang riba. Agak-agak ngeri nih kalau bahas riba ya. Oke, ada pertanyaan? 4 menit lagi sebelum ditutup. وأصبح رسول الله أبي وعائشة أمي وفاطمة أختي وعلي عمي والحسن والحسين وإخواتي وقال له الصبيان ليت أبا Heartbeat, fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? What you I've died every night waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years.
Oke teman-teman, sudah di penghujung acara, sudah jam 21.00 ya. Kita cukupkan sekian dulu pada malam hari ini. Semoga pembahasan kali ini ada manfaatnya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.